A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhal asatid wal ikhwah wa tullab, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kembali kita bisa melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian tip nabawi, sehat ala nabi, ya, sehat holistik, ya, di mana kita masih pada bab tentang air zam-zam. Dan insya Allah malam ini kita akan masuk pada sejarah singkat dan nama-nama daripada air zam-zam. Dari mana asal mula air zam-zam itu? Seperti apa sejarah munculnya? Nah, ini akan coba kita lihat dari kitab kita ini, ya, di mana disebutkan di dalam kitab ini, ya, bahwasanya sejarah air zam-zam ini berawal dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang membawa istrinya dan seorang anaknya, ya, yang masih bayi, yaitu yang bernama Siti Hajar, ya. Kemudian anaknya adalah Ismail. Dibawa kemana? Dibawa ke tanah yang gersang, tanah yang tidak ada kehidupan sebelumnya, ya, yaitu tanah Makkah, yang di sana ada Baitullah, Ka'bah. Nah, ibunya Hajar dan Ismail kecil yang masih bayi ini, yang masih menyusu ini, dibawa oleh Nabi Ibrahim untuk diletakkan di sana. Ya. Setelah sampai di tempat yang ingin dituju, ya, yaitu di dekat Ka'bah, di dekat pohon besar, di atas Zam-Zam, di bagian atas masjid, ya. Nah, setelah sampai, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim langsung meninggalkan kedua orang ini, yaitu istrinya, ya, yang itu Siti Hajar, kemudian anaknya yang bernama Ismail, ditinggalkan. Ketika Nabi Ibrahim beranjak pergi, ya, ibunda Ismail yaitu Siti Hajar lalu bertanya, "Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi, meninggalkan kami di lembah yang tidak dihuni oleh seorang manusia pun dan tidak ada sesuatu pun di sini?" Ini adalah pertanyaan manusiawi dari seorang
Istri kepada suami yang telah membawanya pergi ke satu tempat, lalu sampai di tempat itu bukannya dikawanin malah ditinggal. Maka bertanyalah si istri. 3 kali pertanyaan ini diulang, Nabi Ibrahim hanya diam saja, tidak menjawab. Kemudian akhirnya Siti Hajar mengganti pertanyaannya dengan mengatakan apa? Apakah ini perintah dari Allah untukmu? Maka Nabi Ibrahim menjawab, ya. Maka seketika itu Hajar lalu berkata, kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Inilah hebatnya keimanan Ibunda Ismail, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Ibunda Siti Hajar. Beliau ketika tahu bahwa suaminya membawanya ke Mekah, ke tanah yang gersang yang tidak ada orang tinggal di sana, di dekat Ka'bah, lalu ditinggal begitu saja. Setelah mengetahui bahwa itu perintah Allah, maka seorang yang beriman, istri yang solehah ini tidak lagi protes, bahkan memberi jawaban yang sangat menenangkan, yaitu apa? Jika demikian, jika itu adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan menelantarkan kami. Nah, maka setelah mendapatkan jawaban bahwa ini adalah perintah Allah, Hajar pun kembali dan Ibrahim meneruskan perjalanannya sampai ke Bukit Saniat. Sampai di sana tidaklah terlihat lagi Hajar dan Ismail oleh Ibrahim. Ketika beliau berbalik sudah tidak nampak karena sudah jauh. Nah, sesampainya Nabi Ibrahim di Bukit Saniat, beliau kemudian menghadapkan wajahnya ke Ka'bah dan memanjatkan bait-bait doa seraya mengangkat tangan. Apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim yaitu sebagaimana yang difirmankan Allah, diabadikan Allah di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-37. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharrami Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ini adalah doa Nabi Ibrahim, yang doa ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa arti dari doa ini? Nabi Ibrahim berkata, ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah engkau, Baitullah Ka'bah yang dihormati. Ya Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Nah, ini doa Nabi Ibrahim. Untuk siapa? Untuk istri dan anaknya Ismail yang ditinggal di dekat Ka'bah karena perintah Allah, yang kelak akan menjadi kemudian nenek moyang dari siapa? Dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya singkat cerita, setelah kemudian Nabi Ibrahim pergi, setelah mengucapkan doa tadi, lalu terus melanjutkan perjalanannya kembali ke kalau nggak salah Nabi Ibrahim itu kembali ke Palestina atau ke tempat sebelumnya, Maka apa yang kemudian dilakukan oleh Hajar dan Ismail berdua di tengah tempat yang gersang yang tidak ada air. Nah, memang saat safar itu mereka bawa pembekalan, maka masih ada air tersisa saat itu. Namun karena
tempat itu sangat panas, kemudian Hajar ini adalah seorang ibu menyusui, dia butuh banyak minum. Maka ketika air itu terus diminum, habislah perbekalan. Ya. Setelah air habis, Hajar dan Ismail kecil pun kehausan. Ya. Lalu karena kehausan, si bayi menghentak-hentakkan kaki sambil menangis. Si ibu dengan rasa iba kepada anaknya mulai mencari cara bagaimana agar bisa mendapatkan air. Maka Hajar ini kemudian pergi melihat ada bukit di depan, ya, namanya bukit apa? Bukit apa? Ya, ada bukit Safa. Ya. Kemudian beliau ke sana, lari, ya, untuk berharap bisa mendapatkan air. Pergilah ke bukit Safa. Setelah di bukit Safa, dia tengok ke lembah, ke tengah lembah. Berharap ada orang lain yang ada di situ, mungkin nanti bisa minta tolong, mungkin ada air. Ya, ternyata tidak ada. Akhirnya, ya, ibunda Ismail Hajar balik lagi turun, lari lagi ke bukit yang sebelah, ya, namanya bukit Marwah. Sampai di sana, tengok lagi ke lembah, pun tak nampak ada orang. Ya, terus berulang, ya, sampai dengan 7 kali. Itulah yang kemudian menjadi syariat bagi orang yang berhaji ataupun umroh, yang namanya sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil 7 kali dari bukit Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, bolak-balik. Karena itu dari apa? Perbuatan ibunda Ismail, yaitu Hajar, ya, ketika mencari air. Nah, setelah 7 kali, ya, tidak ada juga tanpa air, maka tak kala berada tepat di bukit Marwah, tiba-tiba Hajar mendengar suara. Ketika beliau mendengar suara, ia pun berkata dalam hati, diamlah, ya, pikir ini suara apa aja, segera lewat, ya. Sesaat kemudian Hajar mendengar suara yang sama. Ternyata suara itu berulang lagi. Maka Hajar pun berkata, kami mendengar suaramu, ya. Jika kamu bisa menolong, tolonglah kami. Karena 2 kali sudah terdengar suara yang sama, akhirnya Hajar beranggapan mungkin ada orang nih, cuma nggak nampak nih, sembunyi mungkin gitu kan. Akhirnya dibilang, ya, kami mendengar suaramu. Kalau memang kamu bisa menolong, maka tolonglah. Ya, tak disangka di hadapannya tiba-tiba ada malaikat di tempat Zam-Zam itu berada. Malaikat itu lantas mencari-cari air dengan tumit atau sayapnya hingga air memancar. Hajar kemudian menggali dengan tangannya dan memasukkan air ke kantong. Air itu memancar deras setelah diciduk Hajar. Nah, ini, ya. Jadi air Zam-Zam muncul. Ini bisa dibaca nanti lebih lengkapnya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, tentang asal usul air Zam-Zam, ya. Jadi itu berawal dari apa? Dari ibunda Ismail, yaitu Hajar, yang kehausan bersama anaknya, ya. Lalu kemudian mondar-mandir mencari dari bukit Safa ke Marwah, Marwah ke Safa sampai 7 kali. Nah, ketika berada di Marwah itulah kemudian, ya, ibunda Hajar mendengar apa? Suara dari malaikat Jibril, ya, yang datang untuk membantu atas perintah Allah SWT, dan hentakan tumitnya itulah yang menyebabkan munculnya air. Lalu kemudian air itu ditampung, ya, oleh ibunda Hajar, digali kemudian ditampung di kantong untuk sebagai bekal. Nah, sehingga di dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan Nabi SAW bersabda, semoga Allah merahmati ibu Ismail andai dia membiarkan Zam-Zam, atau beliau bersabda, andai ia tidak membendung air Zam-Zam, niscaya akan terus mengalir ke seluruh bumi. Nah, jadi asbab galian yang dilakukan oleh ibunda Hajar ketika air sudah muncul, ya, ke permukaan, itu yang membuat kemudian air Zam-Zam itu tidak mengalir kemana-mana, sehingga dia tetap mengalir di situ saja, ya, dan tidak kemudian membuat
banjir ya. Nah, adik-adik ya, para ustadz, para ikhwah dan para tulab sekalian, inilah secara singkat sejarah dari air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam itu adalah air yang muncul ya disebabkan karena kondisi yang haus daripada seorang ibu dan bayinya, yaitu Hajar dan Ismail. Kemudian usaha yang bolak-balik ini yang menunjukkan tidak adanya keputusasaan ya. Jadi ini penting bagi orang beriman, sesulit apapun kita kondisi yang ada tidak boleh putus asa. Usaha dulu. Nah, jangan tiba-tiba mengharap sesuatu tapi tidak ada usaha. Kerjanya cuma tidur berharap kaya. Nah, ini orang bodoh nih. Ya kan? Nah, ya. Kerjanya cuman duduk-duduk berharap pintar. Nah, ya nggak mungkin. Ya, pintar itu harus belajar. Ya, kaya harus bekerja. Ya, berusaha. Nah, Hajar memberi contoh kepada kita. Ketika dia sudah membutuhkan air, dia rela harus untuk kemudian bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah yang jaraknya kurang lebih berapa ratus meter ya, antara Bukit Safa dan Marwah itu. Ustaz juga lupa berapa ratus meter. Ustaz sudah pernah alhamdulillah sa'i di situ ya waktu umroh pada tahun 2014 ya. Nah, agak jauh memang, lumayan ya. Sekitar ya ratusan meter lah ya, begitu. Nah, itu usaha yang luar biasa dari Ibunda Hajar ya, dengan kondisi yang sangat letih ya, beliau bolak-balik. Nah, setelah itu kemudian pertolongan Allah hadir di saat-saat ya usaha itu sudah maksimal. Nah, disitulah kemudian pertolongan Allah hadir. Jadi kalau kita sudah berusaha ternyata belum juga berhasil, yakinlah semakin berat usaha, pertanda pertolongan semakin dekat. Jadi kalau sudah terlalu berat beban kehidupan kita, itu pertanda sudah dekat pertolongan Allah. Maka jangan putus asa, jangan justru lompat dari jembatan, jangan justru gantung diri di pohon, lompat dari pemancar, jangan. Karena semakin berat sebuah ujian, sebuah tantangan yang ada, menunjukkan bahwa sudah sangat dekat pertolongan Allah. Maka teruslah untuk melangkah ya. Nah, begitu juga Ibunda Hajar kan begitu sudah 7 kali, di titik yang ke-7 di saat tenaga sudah hampir habis, semuanya sudah terkuras ya, di situ pula hadirlah malaikat Jibril. Nah, dari sana kemudian malaikat Jibril menghentakkan kaki tumitnya ya, ada yang mengatakan sayapnya, maka menyemburlah air ya, lalu digali ya, jadilah air itu sebagai ya air minum yang sangat luar biasa ya. Nah, inilah sejarah singkat air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam itu ya didatangkan Allah dikarenakan adanya manusia yang sedang kehausan, yaitu seorang ibu dengan bayinya, yang mana ya ibu dan bayi ini adalah calon bayi ini adalah calon nabi ya di masa depan yang dipersiapkan ya. Nah, baik para ustadz, para ikhwah dan tulab sekalian ya. Kemudian banyak kisah-kisah tentang air Zam-Zam ini, seperti apa dia nanti pernah hilang atau kemudian ditemukan kembali, pernah ditimbun tutup oleh satu kaum ya, kemudian akhirnya hilang, terus kemudian digali kembali karena ada mimpi dari Abdul Muthalib ya, bahwa ada air Zam-Zam yang Anda harus gali kembali, titiknya di sini, diberitahu dalam mimpi itu. Kemudian beliau menggali dan menemukan kembali. Jadi air Zam-Zam ini pernah muncul dan pernah hilang, kemudian muncul lagi dan hilang lagi. Nah, sampai hari ini alhamdulillah sudah tidak hilang-hilang ya. Mudah-mudahan itu akan berlangsung mungkin sampai kiamat ya, wallahu a'lam bissawab ya. Dan air Zam-Zam ini tidak bisa untuk mandi ya. Dia maksudnya memang dia didoakan oleh Abdul Muthalib ya, bahwa air ini tidak untuk mandi, hanya untuk minum. Nah, ya, maka kemudian Abdul Muthalib itu pernah berdoa, siapa yang mandi di air Zam-Zam mudah-mudahan dia sakit. Nah, ya. Sehingga tidak ada orang pakai mandi, air Zam-Zam hanya untuk minum
Ya, hanya untuk minum. Ya. Saat itu karena memang air sangat dibutuhkan dan sumber airnya cuma itu yang banyak. Karena yang lain itu sumur-sumur di luar Mekah ya banyaknya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ya para ustadz, para ikhwah, para tulab sekalian, ada beberapa nama dari sumur Zam-Zam ini. Ya. Disebutkan di kitab ini ada 24 nama. Ya. Lalu ditambah lagi dengan 12 nama yang lain dari riwayat yang lain. Nah, apa saja nama-nama dari sumur Zam-Zam? Al-Faqihi menyebut nama-nama Zam-Zam sebagai berikut. Yang pertama, Hasmat Jibril, yaitu hentakan kaki Jibril. Karena yang menjadi sebab menyemburnya air itu adalah berawal dari hentakan kaki Jibril. Walaupun nanti riwayat yang lain mengatakan sebenarnya air Zam-Zam itu keluar dari hentakan tumit siapa? Bayi kecil Ismail ya. Sehingga nanti ada juga namanya Hasmat Ismail. Nah, ya, yaitu hentakan kaki Ismail. Kemudian nama yang kedua Suqyallah ya. Suqyallah Ismail, yaitu minuman yang Allah berikan kepada Ismail ya. Ya, karena memang air Zam-Zam ini ya dimunculkan untuk menolong Ismail dan ibundanya yang sedang kehausan berat. Yang ketiga, la syarq, ya, air yang tidak pernah terkontaminasi. Artinya air Zam-Zam ini air yang sangat bersih, tidak terkontaminasi oleh bakteri, virus maupun kotoran, ya, bersih, ya, bersih sekali. Dan memang kalau adik-adik lihat kan air Zam-Zam itu sangat jernih ya kan. Nah, sangat jernih sekali. Pernah lihat air Zam-Zam? Belum? Sudah pernah kan? Nah, minimal walaupun lihat di YouTube lah boleh lihat ya kan. Sudah pernah minum? Nah, mau lagi? Ya, saya doakan semoga yang ada di mushola hari ini, malam ini yang hadir kajian ini, semoga segera diberikan hadiah umroh oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga bisa minum air Zam-Zam sepuasnya. Nah, yang keempat namanya la tadzam, air yang tidak pernah habis. Makanya air Zam-Zam itu ngalir terus kan, tidak pernah habis tuh. Nah, ya, tidak pernah kering. Ya. Yang kelima, wasidah, sandaran. Maksudnya sandaran apa? Ya karena dengan adanya air Zam-Zam orang banyak kemudian mendapatkan kehidupan. Ya, dia sandaran kehidupan. Ya karena air ini kebutuhan yang mendasar bagi kehidupan. Yang keenam, nafi'ah, air yang berguna. Ya, air Zam-Zam ini berguna. Ya, nanti akan kita lihat bagaimana manfaat air Zam-Zam. Selain untuk menghilangkan haus, dahaga, dia juga berguna untuk kesehatan. Ya. Kemudian yang ketujuh, matmunah, yaitu kandungan yang tersimpan dan tidak diberikan pada yang lain. Kandungan pada air Zam-Zam tidak ada pada air-air yang lain. Nah, jadi air Zam-Zam ini memiliki kandungan-kandungan khusus yang tidak dimiliki air yang lain. Sehingga beda. Air Zam-Zam ini kata Nabi kalau diminum sesuai niat. Kalau niatnya ingin kenyang, niatnya ingin pintar. Tapi niat yang baik-baik ya. Jangan yang jelek-jelek. Niat minum air Zam-Zam jadi supaya jadi apa? Babi ngepet. Oh, enggak bisa, ya. Tapi dia untuk yang baik-baik. Minum air Zam-Zam untuk sehat, minum air Zam-Zam untuk cerdas otak, minum air Zam-Zam untuk kuat ibadah, minum air Zam-Zam untuk mudah menghafal Quran. Nah, itu boleh, ya. Sesuai niat. Kemudian yang kedelapan, aunah. Aunah itu pertolongan. Karena memang Zam-Zam kehadirannya sangat menolong ibunda Hajar dan Ismail saat itu. Ya. Kemudian yang kesembilan, busro wa sofiyah, menyenangkan dan jernih. Ya, karena orang lagi haus tiba-tiba muncul air, bahagia enggak? Kita aja di sini kalau gerah-gerah mau mandi enggak ada air, susah kan? Begitu ngalir senang ya. Maka itulah air Zam-Zam itu menyenangkan. Lagi jernih, sofiyah itu artinya jernih. Ya, air Zam-Zam memang sangat jernih. Ya. Kemudian barroh yang ke-10, namanya adalah barroh, yaitu air yang baik. Ya, air yang baik, yang menyehatkan, yang
Pokoknya manfaatnya banyak ya. Dan tidak ada bahayanya. Yang ke-11 ismah, air yang melindungi. Nah, jadi airnya bisa melindungi dari penyakit, bisa melindungi dari kuman bakteri ya, bisa melindungi dari ya hal-hal yang buruk yang menyerang fisik ya. Kemudian yang ke-12 salimah, yaitu air sehat. Zam-zam ini adalah air yang sangat sehat, yang diminum menyehatkan ya. Yang ke-13 maimunah, air yang diberkahi ya, penuh berkah ya. Air yang sangat penuh dengan keberkahan, sehingga kalau diminum akan memberikan kebaikan yang banyak. Yang ke-15 kafiyah, air yang mencukupi dan melindungi. Nah, kalau antum berada di dekat sumur Zam-zam dan sedang lapar, tidak ada makanan, minum air Zam-zam saja, insya Allah kenyang ya, cukup ya untuk kebutuhan antum untuk makan minum ya. Kemudian afiyah, yang ke-16 air yang memberi kesehatan. Sakit berobat dengan air Zam-zam ya. Sakit fisik, non fisik boleh berobat dengan air Zam-zam. Nanti akan ada bagaimana kisah Ibnu Qayyim yang menjadikan air Zam-zam sebagai sarana pengobatan ketika beliau sakit, dan orang-orang lain yang sakit juga diobati dengan air Zam-zam. Yang ke-17 mudziyah, air yang mengenyangkan. Kalau diminum bukan sekedar menghilangkan haus, tapi juga membuat kenyang ya. Kemudian yang ke-18 tahirah, air yang suci ya. Yang ke-19 miqdah, air yang nikmat. Yang ke-20 haramiyah, air suci. Yang ke-21 marwiyah, penghapus dahaga. Yang ke-22 mu'nisah, air yang menyenangkan. 23 ta'am tum, makanan istimewa. 24 syifa saqam, obat segala penyakit. Inilah 24 nama-nama dari air Zam-zam ya. Semuanya nama-namanya memiliki makna yang sangat baik, yang sangat luar biasa, sehingga Zam-zam adalah satu-satunya air di dunia yang paling penuh manfaat ya. Dan sumurnya ajaib, tidak pernah kering. Padahal setiap orang umroh dari mana saja ambil air Zam-zam bawa pulang, enggak bisa habis ya, dahsyat sekali ya. Kemudian ada nama lain daripada nama air Zam-zam ini ya, yaitu sebagai disebutkan oleh Yakut dalam Mukhtasar Al-Buldan, bahwa ada juga nama-nama lain dari air Zam-zam, yaitu Thayyibah, air yang bagus, Hazmat Ismail, hentakan kaki Ismail, Hafirat Al-Abbas, sumur galian ya Abbas. Kemudian oleh As-Suhaili ditambah lagi ya, yaitu dengan nama Hafirat Abdul Muttalib, sumur galian Abdul Muttalib. Ar-Riwa, penghapus dahaga. Sikoyat Al-Hajj, minuman para jamaah haji. Siba'ah, pengenyang. Syarab Al-Abror, minuman orang-orang berbakti. Kemudian ya, yang lain sama ya, ada Giyats, bantuan, ada la tanzifu wala tadzum, air yang tidak pernah habis. Ma'sarat Al-Abbas, kemudian Abbas. Muzliyat Al-Absar, pencernih pandangan. Wat Al-Jibril, pijakan kaki Jibril. Nah, ini di antara nama-nama lain. Di sana ada salah satu nama yaitu Muljiat Al-Absar, bahwa air Zam-zam bisa mencerahkan pandangan mata. Artinya apa? Dia bisa menjadi obat bagi mata-mata rabun ya, diteteskan. Nah, ya, sering diteteskan air Zam-zam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah para ustadz, para ikhwah, para tulab sekalian, kajian kita malam ini tentang sejarah singkat daripada air Zam-zam dan juga nama-nama yang ada yang diberikan terhadap air Zam-zam. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Demikian saja kajian kita malam ini, mudah-mudahan ada manfaat bagi kami dan bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.